Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, para subscriber, para viewer AG Channel dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat AG Channel, jumpa kembali bersama saya Abdul Ghafur. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah. Akan tetapi saya ingin melanjutkan kisah kemarin ya para sahabat. Kisah datangnya dari seorang ibu yang bernama sebut saja Hendarti. Dan ibu Hendarti ini dia rela bersekutu dengan sosok iblis yang berupa genderuwo. Bahkan ia rela diajak untuk melayani berhubungan badan layaknya suami istri dengan sosok tersebut demi meningkatkan perekonomiannya yang kala itu ekonomi ibu Hendarti ini sangatlah terpuruk. Baiklah para sahabat, saya tidak akan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam sebuah ceritanya. Setelah Hendarti ini ingin melakukan bunuh diri di pinggiran tepi Sungai Progo, tepat di bawah pohon, dia ingin menggantungkan dirinya di pohon tersebut. Akan tetapi datanglah seorang pria yang entah dari mana asalnya, dan pria itu mengaku dirinya adalah Arya Gandik. Sontak saja Hendarti tidak jadi untuk mengakhiri hidupnya karena ditolong oleh pria tersebut. Apalagi pria itu sanggup untuk membahagiakan dirinya dan bisa memberikan segala-galanya. Kemudian setelah itu si Hendarti tentu saja hatinya senang dengan kondisi perekonomian yang sangat susah, yang sangat terpuruk. Bahkan ia pikirannya sudah mentok, tidak ada lagi jalan keluar, pilihannya adalah kematian. Yang terpikir adalah waktu itu Hendarti dengan dia mengakhiri hidupnya itu permasalahan itu akan berakhir. Tapi dia tidak berpikir bagaimana nantinya nasib kedua anaknya itu. Akan tetapi hal itu kebetulan karena ada seorang laki-laki yang mau menolongnya. Beruntunglah hal tersebut itu gagal. Yang akhirnya si pria tersebut mengadakan kesepakatan terhadap Hendarti. Apapun yang terjadi, keduanya tidak akan mengingkari janji. Dan di situ mengadakan kesepakatan. Karena Hendarti merasa sedang terbelit dengan permasalahan-permasalahan ekonomi, Hendarti mengiyakan dan menyepakati kesepakatan itu. Kemudian singkat cerita, si pria tersebut diajak pulang ke rumah Hendarti. Sampai di rumah Hendarti, dia berdua ngobrol-ngobrol ya selayaknya dua pasangan yang sedang dicumbu asmara gitu, yang akhirnya dia melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, barulah laki-laki tersebut berubah wujudnya menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya merah menyala, badannya berubah menjadi tinggi dan besar dan disertai banyak bulu. Dia sesungguhnya adalah sosok genderuwo. Sontak saja Hendarti kaget dan sangat ketakutan. Siapa kamu? Siapa kamu? Kata Hendarti. Tenanglah. Tenanglah, jangan takut, jangan takut. Inilah wujud asliku yang sebenarnya. Saya adalah sosok genderuwo, penghuni
Sungai Progo. Ternyata laki-laki tadi adalah sosok Gundurwo yang awalnya Hendarti sedikit pun tidak menyangka bahwa laki-laki tersebut adalah makhluk yang sangat menyeramkan. Akan tetapi karena sudah ada kesepakatan dan si laki-laki yang sudah berubah wujud menjadi Gundurwo itu memberikan perjanjian terhadap Hendarti, dia sanggup untuk membahagiakan, bahkan bisa untuk membelikan apa saja yang Hendarti minta. Dan Hendarti pun telah mengiyakan kesepakatan tersebut. Kemudian setelah itu si sosok tersebut memberikan seikat uang kertas kepada Hendarti. Dan Hendarti pun menerimanya. Kamu tidak usah takut. Inilah aku yang sebenarnya. Aku adalah sosok Gundurwo penunggu Kali Progo. Kita telah sepakat untuk menjaga rahasia ini. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh untuk mengingkarinya, kata Gundurwo tersebut sambil memberikan kepingan uang kertas kepada Hendarti. Dan nanti saya akan datang lagi ke sini untuk memberikan uang yang lebih banyak untuk kamu. Hendarti pun hanya terdiam karena dia sudah menyetujuinya. Dan setelah itu lenyaplah si sosok Gundurwo tersebut. Dia menghilang. Setelah kejadian itu, di malam-malam tertentu, sosok tersebut selalu datang. Dan setiap datang, dia minta dilayani untuk berhubungan badan. Dan seperti biasa, setiap dia datang dan berhubungan intim, dia selalu memberikan kepingan-kepingan uang kertas kepada Hendarti. Yang akhirnya Hendarti pun benar-benar terjerumus terhadap persekutuan iblis yang berwujud Gundurwo. Hari demi hari, akhirnya Hendarti pun kini menjadi seorang yang mempunyai banyak uang. Apa saja yang ia inginkan, ia bisa membelinya. Rumah mewah, tanah sawah, dan mobil keluaran terbaru pun Hendarti mampu untuk membelinya. Sontak masyarakat pun menjadi bertanya-tanya dengan kehidupan Hendarti. Yang tadinya hidup susah, kini dengan cepatnya dia berubah menjadi orang yang serba berkecukupan. Ada yang bilang Hendarti dapat harta karun dari mana. Ada juga tetangga yang bilang Hendarti bekerja sebagai wanita tunasusila. Ya, macam-macam rumor masyarakat. Dan sangatlah wajar dengan hal tersebut. Akan tetapi Hendarti pun tidak menghiraukan rumor-rumor yang berkembang di masyarakat itu. Yang penting dirinya dan kedua anaknya hidup senang dan tidak merugikan orang lain. Itulah prinsip Hendarti. Singkat cerita, Hendarti pun kini menjadi seorang yang kaya raya. Bahkan dia sudah lupa kapan dia pernah sengsara. Hari demi hari, bulan ganti bulan, tahun pun berganti tahun. Pada suatu hari, Hendarti merasakan sakit pada perutnya. Dan sakitnya sangat luar biasa. Dan akhirnya Hendarti pun pergi ke dokter untuk periksa. Sesampainya di mana dokter bekerja, dan dokter pun bilang, penyakit ibu ini harus segera dioperasi. Loh, kenapa dok? Ada apa dengan perut saya dok?
Begini Bu, setelah saya periksa, rahim ibu mengalami infeksi yang sangat kritis. Dan infeksi ini harus segera ditangani. Kalau tidak, penyakit tersebut akan menjalar ke organ-organ tubuh yang lainnya. Jadi gimana dok? Dengan operasilah satu-satunya pengobatan yang bisa mengangkat penyakit rahim ibu, kata dokter tersebut. Hendarti pun sebenarnya takut. Akan tetapi menurut dokter, operasilah jalan satu-satunya untuk menyembuhkan atau mengangkat penyakit yang ada dalam rahim kandungan ibu Hendarti ini. Dengan terpaksa, Hendarti pun menjalani operasi tersebut. Di sebuah rumah sakit ternama di wilayah kota di mana Hendarti tinggal, dia menjalani operasi. Dan akhirnya operasi pun berjalan dengan lancar. 2 minggu kemudian pasca operasi di rumah sakit, Hendarti pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Dengan catatan Hendarti harus berobat jalan untuk masa penyembuhan. Dan akhirnya ibu Hendarti pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, pada suatu malam kemudian, si sosok genderuwo itu datang lagi. Dan seperti biasa, dia minta dilayani untuk berhubungan badan. Akan tetapi Hendarti pun karena pasca operasi dia masih merasakan sakit. Dan Hendarti pun menolak. Akan tetapi genderuwo tetaplah iblis yang tidak mau tahu apa yang dialami oleh badan Hendarti. Dia tetap memaksa, yang akhirnya sosok tersebut memaksa dan menyetubuhi Hendarti. Hendarti yang tidak berdaya hanya bisa pasrah. Dan sesaat itu Hendarti pun menjerit kesakitan. Sampai jeritan itu terdengar oleh kedua anaknya. Mbak, itu kayak suara mama. Mama kenapa ya? Iya dek, itu kayak mama. Jangan-jangan mama kenapa-napa. Kita kesana yuk, kita tengokin. Dan akhirnya kedua anak Hendarti datang ke kamar. Setelah membuka pintu, terkejutlah kedua anak Hendarti. Dan dia kaget karena ada sosok yang menyeramkan yang sedang menyetubuhi ibunya. Sontak kedua anak Hendarti menjerit. Dan jeritan kedua anak Hendarti itu membuat si genderuwo marah. Dia menengok ke arah anak itu dan langsung saja anak itu dicabik-cabik badannya hingga dicekik lehernya oleh sosok genderuwo. Yang akhirnya kedua anak Hendarti meninggal dunia. Hendarti pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hendarti yang masih tergolek sakit, dia hanya bisa berbaring dan hanya bisa menyaksikan kedua anaknya meninggal dunia, dibunuh oleh sosok genderuwo. Setelah kedua anaknya meninggal, genderuwo pun langsung menghilang. Melihat kedua anaknya tergeletak meninggal dunia, Hendarti pun pingsan. Pasca kejadian tersebut, Hendarti pun tidak berani tinggal di rumahnya. Dia merasakan trauma yang sangat dalam atas kejadian itu. Akhirnya Hendarti memutuskan untuk minta bantuan terhadap orang pintar, tepatnya kepada Bapak Kiai. Singkat cerita, Hendarti pun pergi ke rumah seorang kiai dan dia menceritakan dari awal hingga akhir kepada Bapak Kiai tersebut.
Begitulah ceritanya Pak Kiai. Dan Kiai pun menjawab, kalau kamu benar-benar ingin bertobat, hentikanlah dan tinggalkanlah segala perbuatanmu itu. Dan jangan kau ulangi lagi. Iya Pak Kiai, bertobatlah kepada Allah, mintalah ampun kepadanya. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kamu telah perbuat. Iya Pak Kiai, tapi saya takut. Saya takut sosok itu suatu saat akan mendatangi saya lagi Kiai. Dan ini gimana caranya jika itu terjadi? Ya udah begini saja. Kamu untuk sementara waktu tinggal di sini. Dan nanti kalau situasi sudah memungkinkan, kamu boleh pulang. Begitulah kata Pak Kiai. Hendarti pun sedikit lega. Karena Pak Kiai mau membantu permasalahan-permasalahannya itu. Dan akhirnya untuk sementara waktu si Hendarti ini tinggal di rumah Pak Kiai. Dan Hendarti pun sangat menyesali atas perbuatannya itu. Setelah Hendarti diperbolehkan pulang oleh kiainya, Hendarti pun akhirnya permisi dan pamitan terhadap Kiai. Akan tetapi Hendarti tidak mau pulang ke rumahnya karena dia sudah trauma. Hendarti sangat menyesali perbuatannya. Sampai dengan cerita ini ditulis, Hendarti mengatakan, buat apa harta saya banyak kalau anak saya kedua-duanya telah tiada. Bahkan ia ingin ada orang yang mau menerima wakaf hartanya tersebut. Mungkin dengan hal itu bisa mengurangi dosa-dosa yang telah Hendarti perbuat. Hendarti pun di sisa-sisa usianya dia habiskan di tempat rehabilitasi. Demikianlah kisah ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik apa yang ada dalam cerita ini. Dan yang intinya, janganlah sekali-kali bersekutu dengan setan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia maha segala-galanya. Dan jangan lupa perbanyaklah sholawat, karena dengan bersolawat kita pasti akan mendapatkan manfaat yang besar. Akhirul kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.